Misalnya kita ambil contoh produk karet. Produk karet, oke. Kalau kita cuma ngambil dari perkebunan karet saja, nilainya cuma senilai dari getah karet itu saja. Tetapi kalau kemudian dari getah karet itu kita melakukan research and development, bisa dipakai untuk apa sih ini? Ada yang jadi ban. Jadi nilai ekonomisnya jadi tinggi ya Pak ya? Nilai ekonominya tinggi karena secara genuine tidak pernah ada industri yang mau masuk ke dalam negara tertentu, dia mau berbagi teknologi. Tidak pernah ada. Negara yang kaya dengan kandungan mineral ini, logisnya harusnya punya target sampai dengan kapan kita menguasai teknologi smelter itu. Sampai sejauh mana itu? Mereka pasti mempertimbangkan juga untuk talent yang sama, saya harus membayar mahal kalau di Amerika, tapi di Indonesia murah. Di mana-mana bisnis mah tetap mikirnya cost-nya kecil, untungnya gede. Di mana-mana bisnis mah kayak begitu. Bapak Nurul Ikhwan, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM. Selamat datang di podcast Merdeka. Sis, ini panjang sekali. Karena ini tamu spesial jadi harus panjang. Betul. Pak Nurul Ikhwan, terima kasih. Pak, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Ini seger sekali. Seger. Sehat ya. Saya habis olahraga nih Pak. Wah, penting. Setiap mau podcast olahraga atau enggak? Tergantung Pak Hasis. Pak, kita pengen ngobrol yaitu soal R&D yang berkualitas dan berkelanjutan. Itu penting poinnya Pak. Lu punya isu apa nih Sis? Ya, karena ngomongin soal penelitian dan pengembangan Pak, dalam bayangan saya itu kan mahal. Iya Pak, mahal itu karena apa? Ya memang susah Pak untuk menciptakan sesuatu itu kan susah ya Pak. Nah, sekarang di Indonesia ya Pak ya, untuk cara yang pertama itu Pak ya, untuk penguatan sektor penelitian dan pengembangan dalam konteks investasi itu sekarang yang dilakukan oleh BKPM, terutama di Kementerian Kementerian Investasi dan Hilirisasi itu apa Pak untuk tahap sekarang ini Pak? Ya mungkin Mas Aziz, Kang Angga sebelum sampai ke situ tadi menarik yang disampaikan untuk melakukan inovasi atau R&D ini kan biayanya mahal. Betul. Jadi memang itu benar sekali. Karena dari sisi pelakunya, dari sisi pelaku inovasi itu kalau secara garis besar mungkin kita harus bagi dua. Jadi mereka yang ada di sektor swasta ataupun industri dengan kepentingan bisnisnya, mereka pun melakukan research and development. Gitu ya. Betul. Tetapi di sisi lain juga ada pemerintah yang mendesain bagaimana secara nasional research and development ini pengen dikelola, gitu kan? Karenanya kalau kita lihat perkembangan perbandingan antara misalnya negara-negara di Asia dengan negara-negara di Eropa dan Amerika, itu yang melakukan spending paling banyak untuk R&D. Kalau di Asia ataupun Afrika itu masih banyak pemerintah yang melakukan itu. Nah, kenapa? Karena memang industrinya belum maju. Industri yang hadir di situ pun kalaupun ada yang maju bukan asli dari negara itu sendiri, tetapi dari negara lain yang dia lebih kokoh di negara asalnya. Gitu. Nah sehingga kalau di negara maju itu porsi untuk pengeluaran R&D itu lebih banyak dilakukan oleh private. Oleh industri. Kenapa? Karena dia harus tetap existing melakukan inovasi supaya tetap bisa hadir produk-produknya diterima oleh masyarakat. Nggak bisa produk yang itu-itu saja. Dan persaingan di antara sesama produsen produk yang sama dengan R&D-nya itu luar biasa. Gitu ya. Kalau di kita misalnya ya untuk istri-istri kita yang cantik, anak-anak kita yang cantik gitu ya, dan teman-teman kita, itu kan kita bisa lihat produknya agak lengah sedikit aja sudah disalip dengan produk lain. Muncul produk baru. Produk lain. Termasuk misalnya katakanlah yang paling hebat itu kan produk lokal kita ya. Boleh nyebut merek nggak? Silakan, Pak. Boleh. Misalnya Wardah. Wardah itu kuat di inovasinya. Dulu nggak pernah dianggap sama orang, tetapi begitu sekarang dengan inovasi yang luar biasa, dia bisa nyalip produk-produk yang lama. Artinya yang sudah existing dengan kenyamanannya dalam konteks industri tadi itu nggak bisa dia kalem-kalem aja. Makanya expenses untuk inovasi di mereka itu tinggi, sehingga secara agregat keseluruhan industri di negara maju melakukan inovasi itu menjadi kontribusi yang jauh lebih besar daripada kontribusi dari pemerintah dari sisi anggarannya. Dan ya tadi ngomongin soal produk Wardah gitu, secara nggak sadar ternyata gue pakai dia. Yang saya tahu kan biasanya cowok tuh nggak suka makeup ya. Ternyata
proses R&D-nya dia berhasil gitu, dan saya ternyata pakai satu produknya yang buat pria gitu. Oh, ternyata produknya induknya wadah juga kan, bagus ya, sama. Ya. Itu kan proses R&D tuh Pak ya. Betul, iya bisa. Kita tahu selama ini kan kita agak naif gitu, bahkan masa jadi masa gue pakai pelembab sih. Iya Saya benar. juga dikacaukan sama Erna nih. Karena kulit saya juga relatif kering, yang dikasih sama dia pelembab Wardah. Iya. Oke. Ini artinya gitu, akhirnya kan marketnya juga bisa terpapar lebih banyak dengan inovasi-inovasi tadi, sehingga mereka inovasi menjadi suatu kewajiban dalam rangka mempertahankan dominasi dia di market. Itu spiritnya kenapa mereka harus berinovasi. Nah, sementara kalau dari pihak pemerintah, selama pemerintah tidak bisa mendesain dengan clear ke arah mana inovasi itu akan mendukung perkembangan ekonomi dan industrinya, maka selama itu pula dia tidak akan pernah bisa mendesain ekosistem dan juga roadmap teknologi dan inovasi yang mau dihadirkan. Penting tuh, penting banget. Saya buka gini Pak. Kemarin ada Prof Stella di sini Pak. Dia memberikan contoh apa bedanya, kata beliau itu Korsel dan Korut, kata beliau. Bedanya cuma satu katanya Mas, kata dia, yaitu di penelitian. Korsel dan Korut ya. Bedanya cuma satu katanya, di penelitian dan pengembangannya. Korsel lebih maju, Korut tidak. Nah, itu berarti memang sangat penting Pak dalam penguatan penelitian dan pengembangan dalam sebuah produk itu, atau pengembangan sebuah perusahaan, industri atau apapun itu dong Pak, berarti penting. Misalnya sesimpel begini, kalau kita tidak melakukan research and development yang benar-benar, misalnya kita ambil contoh produk karet. Produk karet. Kalau kita cuma ngambil dari perkebunan karet saja, cuman nadangin tuh, apa sih istilahnya ya? Iyalah itu. Saya nggak tahu namanya, yang suka ngambil getah karet ini ya. Kalau kita cuma sampai di, bukan nggak ada nilainya, ada. Tetapi nilainya cuma senilai dari getah karet itu saja. Tetapi kalau kemudian dari getah karet itu kita melakukan research and development, bisa dipakai untuk apa sih ini? Ada yang jadi ban, gitu kan? Ada yang jadi yang simpel jadi penghapus karet. Gitu. Ada juga yang lain-lain. Jadi nilai ekonomisnya jadi tinggi ya Pak? Nilai ekonominya tinggi. Artinya daripada kita menjual hanya getah karet saja, tapi dibuat produk yang lebih luar biasa sampai pembatas antara jalan tol satu sama lain, supaya ketika memuai dia tidak terjadi retakan, itu pakai karet juga. Tapi bukan karet yang getah itu kan. Misalnya ban juga. Ban itu bukan cuma pakai karet saja untuk bisa jadi ban, karena dia harus dicampur lagi dengan carbon black. Karena carbon black ini dengan campuran yang bagus, dia akan menentukan berapa tahan ban ini bisa menghadapi cuaca yang berbeda-beda. Itu kan research and development. Tapi kalau kita cuma mikir, cuma dapetin getah karet aja, nggak bikin research and development untuk yang karet, ya sudah. Jadi produknya itu ragamnya sangat terbatas sekali. Alhasil kita kaya dengan karet, tetapi pada produk-produk yang medium dan juga finalnya, orang yang ngasih ke kita. Kita ngejual misalnya cuma 1.000 perak, kita beli produk finalnya 10.000. Gitu. Padahal kalau kita mau mulai dari 1.000 sampai 10.000 kita bisa bikin semua. Kalau kita punya research and development. Nah, itu sesimpel itu ketika kita tidak mengembangkan research and development. Kenapa? Karenanya negara yang kaya seperti Indonesia dari sisi sumber daya alamnya, secara ekonomi tidak menjadi negara kaya. Karena kita terlalu punya banyak opportunity loss karena kita tidak mengembangkan research and development itu. Mungkin ya di sini saatnya Indonesia ke depan, ketika sumber daya alamnya sudah kaya, tinggal manusianya nih Pak, yang perlu dimajukan. Ini menarik sih Bro, terkait dengan konteks investasi Pak. Kita kan banyak perusahaan-perusahaan dari luar sudah banyak masuk ke Indonesia ya Pak ya. Itu salah satu yang pengen kita dorong, itu kan salah satunya adalah soal jangan hanya datang dong gitu. Kembangkan juga dong, risetmu juga ada di Indonesia. Sejauh ini sudah apa Pak yang kadang-kadang kan saya sebagai investor Pak, saya datang ke Indonesia. Kalau saya berbagi riset saya kan agak nanti risky banget. Nanti bocor semua dong. Itu gimana Pak? Untuk dalam arti kita juga pengen dapat transfer teknologi, tidak hanya soal investasinya saja, tapi ada pembangunan yang berimpact ke SDM kita juga gitu Pak. Saya melihat bahwa mengundang research and technology investment ke Indonesia dengan
upaya transfer of technology itu dua hal yang berbeda. Ya. Kenapa? Karena secara genuine tidak pernah ada industri yang mau masuk ke dalam negara tertentu, dia mau berbagi teknologi. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Kenapa? Karena teknologi itu adalah core dari bisnis yang menjadi ruh mereka. Ya, rahasia dapur lah. Rahasia dapur. Masa dia mau kasih ruhnya kepada orang lain, gentayangan kemana-mana, cuma jadi bangke nanti industrinya dia. Benar. Ini artinya apa? Bahwa mereka masuk ke Indonesia untuk bisa membangun research and development-nya, itu kan ada beberapa faktor yang mereka pertimbangkan. Misalnya katakanlah, karena kita punya keragaman sumber daya hayati kita yang bisa mendukung dari teknologi mereka bisa dikembangkan, karena dekat dengan kekayaan sumber daya hayati tadi, maka dia bisa masuk. Dia kembangkanlah pengembangan misalnya kalau tadi kita bicara karet gitu ya, dia buat tuh pengembangan karet ini untuk bisa dia menjadi produk yang bagus, harus kita lakukan campuran dengan apa sehingga dia menghasilkan alternatif untuk menjadi produk apa. Termasuk di petrochemical juga kan sama kayak begitu. Nah, kalau mereka misalnya sudah menghasilkan itu, mungkin dia akan masuk ke Indonesia. Tapi kalau dibilang Anda harus melakukan transfer of technology, mungkin dikasih sama dia, tapi kulit-kulitnya doang. Misalnya teknologi, kita bilang bagaimana cara membuat desain dari packaging yang baik. Itu mungkin dikasih. Tetapi begitu bilang gimana cara bikin mesinnya yang di package tadi itu, nggak bakalan dikasih. Gimana cara mesin AMG Mercy di sini gimana? Nggak dikasih tuh. Nggak dikasih. Karenanya yang paling penting bagi kita adalah sebenarnya bukan menyerahkan kepada orang lain mentransfer teknologi kepada kita. Kita yang mendesain bagaimana bisa menyerap teknologi milik orang itu dengan kemampuan dasar kita yang sudah kita miliki. Manusia lagi nih baliknya. Manusia lagi. Jadi sama lah seperti misalnya ada orang datang ke pameran lukisan. Ada satu orang datang cuman menikmati saja lukisannya, oh bagus ya, indah, wah segala macam. Tapi ada orang yang ngelihatnya bukan dari jauh, dia deketin. Ini cara bikin gambar rumputnya gimana sih dia ya? Terus dibalik ini apa ya? Apa segala macam. Dari dekat kelihatannya jelek, tapi kalau jauh kok jadi bagus ya. Berarti dia tetap yang jelek-jelek itu kalau dari jauh kelihatan bagus gitu. Nah, itu kan teknologi dan inovasi. Nah, kita harus jadi orang yang datang begitu ngeliat, oh ini dari jauh bagus, detailnya apa ya? The detail ini, jadi kan the devil is in the details. Nah, kalau kita nggak ketemu sama detailnya, jangan pernah bisa berharap menjadi orang yang maju. Jadi kalau kita ngeliat tadi Korea Selatan sama Korea Utara gitu ya, kita ngeliat, oh Korea Selatan maju banget nih. Kita pengen lihat majunya saja. Dulu juga Jepang kita bilang, oh Jepang itu maju. Kemudian kita sampai pada, oh karena Jepang makan ikan, kita nggak makan ikan. Padahal kuncinya bukan cuma di situ. Kuncinya bukan di situ. Bukan di situ. Makan ikan tiap hari juga kalau nggak punya dasar keilmuannya nggak bakalan dapat juga. Ya makan ikan tiap hari kenyang aja, Pak. Nah, artinya memang bukan berarti itu tidak ada manfaatnya ya. Jadi brain yang kita punya, intelligence yang kita punya itu harus juga punya ekosistem yang melatih dia untuk bisa berkontribusi menghasilkan sesuatu yang produktif gitu dan bermanfaat. Nah, karenanya kalau bicara dari situ, transfer of technology tadi itu harusnya menjadi desain pemerintah. Tentunya dengan dasar bahwa sains dan teknologi yang paling dasar untuk pengembangan inovasi dan teknologi berikutnya itu harus diciptakan dulu talent-talentnya. Harus ada dulu infrastrukturnya. Kombinasi antara talent memanfaatkan teknologi di dalam infrastruktur yang sudah disiapkan oleh pemerintah dalam rangka menjawab target kemajuan tadi, ini kan berarti ada masalah. Nah, masalah bagaimana bisa mencapai kepada tujuan yang diinginkan misalnya Indonesia Emas tadi, persoalan-persoalan ini harus dijawab lewat inovasi. Inovasi ini hanya bisa dilakukan dengan talent yang punya capacity dan teknologi yang sesuai, sehingga talent ini menggunakan teknologi menjawab persoalan-persoalan ini untuk mencapai target ke depan. Nah, kalau ininya talent yang nggak ada, infrastruktur dan teknologinya tidak ada, inovasi apa yang mau kita bikin untuk mencapai target tadi? Harus dilihat dalam kacamata seperti itu. Karena kalau enggak, talent is just a kind of talent and they are not going to contribute anything to this country. Akhirnya dimanfaatkan oleh orang lain yang sudah punya infrastruktur, teknologi dan juga fasilitas inovasi. Bisalah dia kemudian berkembang di sana, menolong negara lain menjadi lebih maju untuk meninggalkan kita. Itu nasib inovator kita sekarang. Ya, ada yang seperti itu. Karenanya ke depan pemerintah tidak akan membiarkan itu.
Jadi dari Astacita yang sudah dibuat oleh Pak Prabowo, salah satunya adalah bisa menciptakan talent-talent tadi, sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, sumber daya manusia yang berkualitas tadi dalam konteks target kita itu adalah sumber daya kualitas yang berkualitas yang bisa mengawal hilirisasi atas 8 sektor dan 28 komoditi yang Indonesia sangat kaya. Oh, gitu. Oke. Nah, karenanya kombinasi kekayaan sumber daya alam dengan kemudian talent yang bagus, menguasai teknologi, diharapkan added value creations dengan industri-industri antara yang ada di Indonesia itu bisa dimunculkan dan orang bisa berkolaborasi. Jadi kita punya negosiasi yang kuat. Kenapa kita menawarkan orang masuk industri ke Indonesia? Karena kita bilang kita sudah punya posisi, kami punya kemampuan mulai dari bahan baku sampai dengan stage produksi yang sampai di sini, kami bisa membantu Anda. At least they know that the talent is already there. Jadi dia nggak lagi mikir kalau saya masuk ke sana bawa teknologi ini, operatornya ada apa enggak ya? Kalau nggak ada kan jadi mahal lagi. Balik lagi dia harus hire orang asing masuk ke Indonesia untuk melakukan itu. Padahal orang Indonesia kalau dia bisa mau mengisi itu jadi. Nah, tapi kalau untuk berbagi riset mau Pak biasanya untuk para perusahaan-perusahaan itu cuma kulitnya aja Pak. Iya. Tidak sampai yang paling substance. Ini salah satu contoh yang misalnya kita mau coba share. Begitu pentingnya research and development dan intelligence satu negara. Itu bahkan kalau negara-negara maju untuk bisa mengetahui Indonesia pengen kayak apa sih, itu mereka punya kegiatan nawarinya tau nggak? Ada pendidikan gratis atau seminar gratis, pelatihan gratis berkaitan dengan misalnya renewable energy. Diselenggarakan di negara maju. Diundang dan yang diharapkan hadir adalah pejabat eselon 2 atau eselon 1. Nggak nerima dia eselon 3. Nah, tapi syarat untuk bisa bergabung di sana buat country paper. Jadi kita suruh bikin paper berdasarkan atas basis posisi kita dan keahlian kita. Soal renewable energy itu. Misalnya tentang itu. Bisa dibayangkan pejabat eselon 2 dan eselon 1 menuangkan pikiran strategisnya di dalam paper sebagai prasyarat yang nanti paper itu milik negara itu. Itu data gratis, Bos. Dari seorang eselon 1. Dan eselon 1 keputusan kalau nggak sadar, eselon 1 pride lah. Iya, dan internasional. Iya. Nah, itu hati-hati. Makanya kami hati-hati merespon itu karena kita ibaratnya mengobral diri kepada negara yang memang sedang nyelidikin Indonesia itu datanya ke depan pengen kayak apa sih. Kita dengan senang hati mengobral hanya karena diundang untuk pelatihan itu. Kasih decknya jangan penuh-penuh lah, 50% aja. Harusnya begitu. Atau yang bisa memancing kolaborasi lebih jauh dari itu. Itu kalau kita bicara dari sisi kehati-hatiannya ya. Tapi memang posisi Indonesia kan belum semaju itu. Jadi kita harus menganalisa dari cost and benefitnya, untung dan ruginya selama memang masih bisa memberikan keuntungan dan tidak mengobral data dalam negeri dari sisi informasi strategis dan yang lainnya, itu bisa kita lakukan. Nah, jadi itu tadi kalau balik lagi bicara kepada research and development, mereka mau berbagi atau tidak, itu jangan diserahkan kepada orang lain. Jadi bicara transfer of technology, menurut saya jangan minta orang ngasih. Jadi kita harus mengambil atau berusaha mendapatkan dengan strategi rencana pengembangan riset dan teknologi tadi. Gitu. Karena misalnya kalau saya bilang gini, contoh kasus ya, kita bicara lagi dari investasi yang hilirisasi tadi yang membutuhkan teknologi, ya kan? Saya sudah share bahwa kita bicara tentang nikel misalnya. Nikel ini mau dihilirkan sampai kepada baterai, gitu kan? Dan berhasil atau tidak? Berhasil. Karena kita sudah punya ada bagian dari ekosistem baterai setidaknya sampai dengan baterai sel sudah ada di Indonesia. Bahkan yang paling hulunya dari EV-nya, dari kendaraan listriknya pun sudah ada. Gitu ya. Tapi sekarang mari kita telaah dengan lebih baik. Keberhasilan menghilirkan ini, apakah ini dilakukan karena kemampuan teknologi Indonesia menghadirkan ekosistem tadi, atau orang asing semua yang masuk di sini mengisi ekosistem tadi? Artinya keberhasilan kita hanya didukung oleh orang asing, bukan karena kemampuan kita sendiri. Nah, kita lihat kalau dari miningnya kita punya kemampuan untuk itu, tapi begitu sampai ke smelter nggak ada kemampuan kita untuk teknologi itu. Itu kenapa kita perlu ikut terlibat di situ kan, Pak, sebenarnya. Iya,
mengetahui, misalnya kalau kita bicara smelter, negara yang kaya dengan kandungan mineral ini, logisnya harusnya punya target sampai dengan kapan kita menguasai teknologi smelter. Betul. Itu. Sampai sejauh mana itu? Ada kemampuan kita. Sebenarnya bukan tidak ada teknologi yang sudah milik temuan orang Indonesia sendiri, perusahaan di Indonesia. Hanya memang ini kan perlu didukung. Karena dia harus terus berkembang dengan inovasi-inovasinya sehingga menjadi lebih efisien, sehingga mampu. Karena teknologi juga persaingannya luar biasa. Misalnya karena smelter, Eropa bukan nggak punya, dia punya. Cina juga punya gitu ya, Amerika juga punya. Tapi yang efisien sekarang adalah Cina. Makanya semua industri itu akhirnya tidak bisa terlepas dari intervensinya Cina. Ya, saya tidak mengatakan bahwa kita melarang smelter dari Cina hadir di Indonesia. Bukan cuma Indonesia. Negara manapun sampai saat ini untuk nikel itu smelternya memang masih pakai teknologi Cina. Kenapa? Karena dia yang paling efisien. Karena dia unggul di dalam research and development-nya, menghasilkan teknologi yang paling efisien di dunia. Pak, kalau Cina itu bagaimana sih? Mungkin Pak Nurul bisa ngasih tahu nih ke kita. Kenapa Cina itu bisa unggul dari R&D-nya? Manusianya bagaimana sih mereka memajukan manusianya ini gitu? Ya, ini makanya perlu ada tata kelola, pengelolaan oleh pemerintah. Bagaimana dia punya target dalam jangka waktu tertentu dari ekosistem teknologi dan inovasi yang disyaratkan untuk menguasai industri tertentu, itu harus ada roadmap-nya. Yang roadmap ini kemudian ditelisik lebih dalam lagi. Kalau kita punya roadmap teknologi seperti ini untuk mendukung roadmap hilirisasi misalnya, maka dibutuhkan apa? Teknologi dasar yang harus dikuasai apa? Keilmuan atau sains yang harus dikuasai apa? Kemudian infrastruktur atas inovasi yang mendukung research and development itu apa? Sehingga begitu kita tahu ini teknologi yang harus dikuasai ini, infrastruktur yang harus dihadirkan ini, talent yang harus dimiliki adalah ini, teknologinya ini, maka kombinasi dari itu tadi menghasilkan inovasi-inovasi untuk terus bergeser menguasai dari teknologi-teknologi berikutnya. Tapi kalau kita nggak pernah membuat juga roadmap atas teknologi ini, itu roadmap yang lainnya nggak bakalan bisa jalan. Karena bisa jalan kalau ada orang asing datang bawa teknologinya. Itu namanya menggadaikan diri, bos. Iya. Ternyata panjang, Pak, perjalanan untuk membuat ekosistem roadmap segala macam tadi itu memang panjang. Karena soal pengembangan bicara soal riset ya, soal riset penelitian dan pengembangan di Korsel misalkan. Tadi selain di Cina, di Korsel, Hyundai aja, Pak, contohnya misalkan itu kan untuk gedung, kantor dan tempat pengembangan dan R&D-nya itu aja luasnya kalau nggak salah saya lupa itu 3,5 juta meter persegi, Pak. Di sana itu luas banget. Handphone yang mau masuk tuh harus ditutup semua. Pengalaman. Ya, saya masuk ke sana nggak boleh difoto. Nggak boleh difoto. Sedemikian mereka maju. Nah, saya kembali ke soal dari pemerintah kita. Boleh nggak saya komen dulu tentang silakan. Boleh. Menarik juga. Karena gini, kadang-kadang kalau kita cuma ngomong kayak begini kan, pemerintah, saya orang pemerintah, cuma bisa ngomong doang, dia juga nggak bisa nanti mengejawantahkan. Karena mengejawantahkan itu kan kolaborasi, bukan pemerintah sendirian. Betul. Bisnis dilakukan oleh dunia usaha. Nah, kalau kita ngambil lagi bicara soal Korea Selatan tadi ya, itu kalau kita ambil contoh bagaimana Korea Selatan bisa berhasil mengembangkan teknologinya, itu kan dimulai di tahun 1970 waktu itu. Tahun 1970 itu mulai ada tahapan pertama memperbaiki regulasi dan iklim investasi dilakukan di situ. Kemudian cebol-cebol yang sekarang sudah berhasil itu awalnya itu misalnya dari Samsung. Samsung itu awalnya kan cuma bikin mie. Samsung. Ya, yang dia cuman bisnisnya enggak mie instan, Pak. Kenapa? Mie makanan. Oh, makanan. Tapi kemudian dengan kesempatan yang diberikan, dia mengambil lisensi dari televisi Jepang. Ini pertamanya, yaitu merek Sanyo dan merek NEC. Dari situ kemudian dia bisa mengembangkan, dia cermati, dia kembangkan dan segala macam, dibuat inovasinya. Nah, akhirnya sukseslah Samsung berkembang menjadi industri. Kemudian ada demand yang lebih tinggi lagi atas talent yang dibutuhkan untuk pengembangan produk-produk berteknologi tadi. Gitu. Nah, dari situ demand-nya makin tinggi, skill labor-nya juga ada. Kemudian pemerintah menciptakan pendidikan-pendidikan untuk menghasilkan skill-skill labor tadi.
Ya akhirnya dia terus berkembang sampai sekarang akhirnya Samsung menguasai global. Nah, untuk melakukan itu Samsung butuh waktu 20 tahun. Wow. Sabar dan panjang ya Pak ya. Panjang. Karena R&D itu nggak pernah berhenti. Nggak pernah berhenti, betul. Yang bahkan yang tadinya dia cuma sekedar TV sekarang menguasai mobile phone gitu kan ya. Nah, itu kan dilakukan dari situ gitu. Jadi kita nggak bisa. Kadang-kadang kalau orang kita ini karena kebanyakan tiap hari makan mie instan, apa-apa maunya instan gitu ya. Habis enak sih Pak. Jadi mie instan aja perlu proses gitu. Iya benar. Inovasinya juga sampai produknya juga variannya bermacam-macam gitu kan. Nah, jadi kan, jadi kalau kayak begitu kita bisa melihat bahwa reaching the very far away goals it should be started by first step. Oke. Jadi kalau kita cuma lihat orang bisa sukses di sana, pandangannya selalu ke sana aja, tapi nggak pernah mikirin langkah pertamanya. Nggak melihat prosesnya. Iya betul. Memang orang bilang yang penting hasilnya, tapi jangan lupa bahwa hasil tidak pernah ada tanpa proses. Gitu. Nah tadi sama juga orang kan suka bilang ikhtiar tidak mengkhianati hasil atau hasil tidak mengkhianati ikhtiar. Betul, artinya nggak ada orang yang tiba-tiba kaya kecuali lewat jalan haram berjudi gitu. Aduh, jangan dong. Nah, nggak berkah juga hasilnya. Nggak berkah bener. Nah itu nggak bisa. Jadi berproses itu adalah kunci. Kenapa? Karena proses itu adalah circular reactions dari satu tahapan kepada tahapan yang lainnya dengan sentuhan teknologi, dengan sentuhan sumber daya manusia, dengan inovasi-inovasi. Jadi apa yang sudah dihasilkan di poin ini, dia terus melakukan circular reactions, penyempurnaan lagi sampai ketemu model yang benarnya, diinovasi lagi terus sampai akhirnya produknya menjadi lebih sempurna. Proses itu nggak bisa ditinggalkan dalam penguasaan teknologi, dalam research and development. Seru sih. Ini alat yang kita pakai aja nih. Earphone, mic, itu R&D-nya berapa lama coba? Oke, Pak silakan diminum Pak, agak seru banget ini. Seru banget. Seru. Makasih nih. Merdeka.com. Pak, saya lanjut terkait dengan dalam konteks investasi Pak. Apa yang akan dilakukan pemerintah itu kan kabarnya akan memberikan insentif untuk perusahaan-perusahaan yang membantulah program vokasi dan pendidikan untuk SDM di Indonesia untuk pengembangan lah penelitian dan pengembangan Pak di Indonesia. Itu ada Pak insentif khusus. Iya, justru insentif itu sudah diberikan dari 2022. Oh sudah diberikan. Jadi bukan mau diberikan, tapi sudah diberikan. Hanya memang mungkin belum terlalu banyak pelaku research and development dan training ini yang mereka mengetahui itu dan memanfaatkan itu. Biarpun yang mengajukan juga sudah banyak, sudah lebih dari 1.000 company yang mengajukan itu. 1.000 company. Ya, prosesnya kalau yang ini memang tidak di Kementerian Investasi, tapi di Kementerian Keuangan ya. Cuman jadi gini, dalam rangka untuk bisa menghadirkan sweetener bagi perusahaan-perusahaan yang mau mengembangkan research and development dan juga training, kita keluarkanlah policy ini yang namanya super tax deduction. Nah, super tax deduction ini dibagi dua. Satu yang berhubungan dengan research and development incentives, yang satunya lagi berhubungan dengan training and vocational, gitu ya. Training ada di situ. Nah, untuk yang training ini ataupun yang vocational ini, dia bisa diberikan insentif berupa sampai dengan 200% dari total pengeluaran dia untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan training bagi karyawannya itu. Nah, jadi kalau dia bikin training, berapa kos yang dikeluarkan, itu bisa sampai 200%-nya itu digunakan kemudian untuk mengurangi penghasilan perusahaan sebelum dikenai pajak. Sehingga angka yang dikenai pajaknya menjadi lebih kecil. Gitu. Betul. Nah itu sampai dengan 200%. Ketentuannya kalau 100% itu sampai 200% apa, ada detailnya di situ. Untuk yang research and development juga sama. Tapi dia besarannya bisa sampai 300%. Wow, lebih besar ya Pak ya? Besar, ya. Jadi misalnya dia berinvestasi di Indonesia, melakukan research and development, semua biaya yang dia keluarkan untuk research and development itu bisa diklaim sampai dengan 300% totalnya. Tapi yang sudah pasti diberikan itu adalah 100% di awal,
ya. Kemudian 100% ini yang dikeluarkan dari spendingnya itu digunakan mengurangi penghasilan perusahaan sebelum dikenai pajak. Nah, sisa yang 200%-nya ini dibagi ke dalam beberapa tahun, yang setiap tahunnya itu mereka bisa mendapatkan kalau nggak salah sekitar 20 atau 40%-nya. Dia diberikan dalam 4 tahun kalau tidak salah. Yang sisa 200%-nya. Dengan ketentuan-ketentuannya bahwa dia menghasilkan produk dari research and development-nya itu. Ya. Kemudian yang kedua, produknya sudah bisa masuk kepada pasaran. Nah, kemudian yang ketiga, berkolaborasi dengan lembaga ataupun institusi ataupun perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, kalau syaratnya ini dipenuhi, nanti mereka bisa mendapatkan yang 200%-nya itu, instead of cuma mendapatkan 100% di awal. Nah, ini kan menarik sebenarnya. Jadi insentif bagi ini mereka. benar-benar sweetener banget sih, Pak. Iya. Ini sweetener yang luar biasa. Jadi kalau misalnya ini bisa menjadi daya tarik bagi mereka, ya harapannya research and development ini bisa berkembang di Indonesia. Tapi satu sebenarnya menurut saya, kalau mereka sudah masuk nih misalnya research and development-nya, dia sudah hadir nih di Indonesia. Kemudian sebenarnya kan ada yang harus didesain oleh kita, apa yang bisa dimanfaatkan atas research and development yang hadir di situ, untuk di sisi yang lain kita mendesain pengembangan atas research and development yang sudah dilakukan tadi untuk pengembangan teknologi di Indonesia. Jadi begitu kita memberikan insentif, harusnya tidak hanya sekedar untuk menawarkan mereka bisa masuk karena bisa berproduksi dengan lebih efisien, tetapi kehadiran mereka bisa dimanfaatkan, penguasaan oleh staf-staf lokal kita di dalam research and development itu harus bisa dimanfaatkan untuk pengembangan kepentingan nasional berdasarkan rencana pengembangan industri dan teknologi di Indonesia. Ini nanti secara teknisnya Pak, saya belum terbayang soal berapa sih persentasenya orang kita. Jangan-jangan cuman hanya memindahkan tempat Pak, riset penelitiannya itu dari negara A ke Indonesia gitu. Ada nggak sih Pak dalam aturan itu orang kita, juga orang Indonesia itu dilibatkannya berapa 50% misalkan? Yang jelas begini, untuk setiap satu ekspatriat, apakah dia tenaga expert ataupun pihak manajemen, itu harus ada satu pendamping orang Indonesia. Wajib itu. Itu ada ketentuannya. Ada ketentuannya, wajib gitu. Bahkan nanti dalam rangka untuk pengembangan kemampuan dia kan ada biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan untuk si pendamping ini, sehingga nanti dia bisa mempelajari tentang expertise yang dilakukan oleh si ekspatriat tadi. Gitu. Nah, itu sebenarnya sudah ada. Pertimbangan kita sebenarnya bukan hanya sekedar bahwa menciptakan tenaga kerja Indonesia yang punya skill lebih baik lagi karena belajar tadi dengan orang asingnya, tapi dalam situasi tertentu ketika si expertnya ini entah karena alasan apapun dia tidak bisa berada di Indonesia, maka backupnya yang orang Indonesia ini sudah ada, sehingga keberlangsungan keberlanjutannya ya Pak ya bisa dijaga dengan dukungan orang Indonesia yang hadir di dalam perusahaannya itu. Pak, tadi kan juga disebut soal roadmap ya. Artinya Indonesia sendiri sebenarnya kalau ini berjalan dengan baik Pak ya. Saya membayangkan nanti Indonesia juga muncul orang-orang pinternya lah. Kalau bahasa orang-orang pinternya itu kita nggak kalah sama muncul Steve Jobs lah gitu ya. Orang-orang. Jadi kalau perusahaannya misalkan sudah nggak ada, ya kita sudah mampu sendiri gitu Pak. Ada plan ke sana nggak Pak? Dalam artian nanti untuk menuju ke sini seluruh industri di Indonesia dari berbagai sektor itu sudah bagus semua. Itu ada Pak roadmap itu Pak. Itu sudah ada. Jadi dari Astacita yang dibuat oleh Pak Prabowo, kita bicara di era pemerintahan sekarang dengan concern dari Astacita yang dimiliki oleh Pak Presiden Prabowo yang nanti harus diterjemahkan oleh semua kementerian sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Itu sudah ada. Kenapa? Bicara dari tadi roadmap tentang hilirisasi. Yang kita lakukan di dalam roadmap hilirisasi itu, di samping kita ingin membangun penguasaan investasi dengan produk kualitas yang seperti apa, kan di dalamnya ada pohon industri. Nah, di pohon industri itu kita petakan industri mana yang sudah hadir di Indonesia dan industri mana yang kita masih kosong atau belum ada kehadiran mereka dalam rantai pasok industri hulu ke hilirnya tadi.
Gitu. Itu ada datanya, mana industri yang kira-kira ada, sudah ada disiapkan. Jadi bukan cuma sekedar roadmap bahwa kita pada 5 tahun pertama pengen begini, tapi sudah sampai dibuat pohon industrinya. Jadi kita punya sumber daya alamnya di mana, pohon industri secara global terjadinya seperti apa. Kemudian kita yang sudah hadir di Indonesia apa, kita punya target menghilirkan sampai di mana, kita membutuhkan industri ini untuk hadir. Itulah yang kemudian kita mau coba ajak mereka masuk. Ditambah dengan insentif-insentif tadi, ditambah dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang menguasai teknologi dan bisa membuat inovasi yang memenuhi kualifikasi tenaga-tenaga yang dibutuhkan untuk menghadirkan industri yang kosong-kosong tadi. Gitu. Ini 5 tahun ke depan perlu ini, 10 tahun ke depan perlu ini, itu sudah ada. Dipikirkan Pak dari sekarang. Itu yang akan dibuat. Jadi kemarin di bawah kendalinya Pak Menko Pak Pratikno ya, itu kan termasuk yang peningkatan. Makanya kan di situ dilihat untuk sumber daya manusia Indonesia tuh kan ada 3 misalnya di situ, dari sisi kualitasnya misalnya kurang baik, dari sisi kesehatannya kurang baik, ada yang kualitasnya baik tapi mismatch gitu. Jadi ada 3 PR itu, bahwa kesehatan tenaga kerja harus diperhatikan untuk bisa menghasilkan tenaga kerja yang mumpuni dan kuat untuk bisa melakukan kontribusi dalam proses produksi tadi. Kemudian yang kedua, yang mereka menguasai gitu kan, punya kualitas, jadi sehat kemudian berkualitas, tapi juga harus matchingnya juga jadi. Nah ini tiga persoalan besar kita yang akan diselesaikan dalam pemerintahan Pak Jokowi ini untuk meletakkan Pak Prabowo untuk meletakkan dasar transformasi ekonomi kita tadi. Nah, jadi harapannya nanti sudah ada talent-talent kita yang punya kesehatan yang baik, kemudian penguasaan dari teknologi dan skillnya dan talentnya juga sudah bagus, kemudian matching dengan kebutuhan industrinya. Nah, dengan begitu maka kemudian untuk menghadirkan industri-industri yang bolong tadi, kita bisa bilang kepada si pengusaha yang punya penguasaan atas teknologi tadi, Anda kalau masuk ke Indonesia, ini talent pool kita sudah bisa mendukung, karena mereka sudah punya background seperti ini. Nah, sehingga dia tahu bahwa begitu dia masuk, membawa teknologinya, dia bisa menghasilkan produk yang kompetitif. Kenapa kompetitif? Orang pindah, katakan, ataupun melakukan ekspansi. Bisnis atau produksinya katakanlah dari Amerika masuk ke Indonesia, itu kan pasti akan ada alasan kenapa harus bikin jauh-jauh ke Indonesia, kenapa nggak di Amerika saja. Karena negara-negara lain juga menawarkan banyak hal juga pastinya Pak. Betul, iya. Nah, salah satu penyebabnya adalah mereka pasti mempertimbangkan juga untuk talent yang sama, saya harus membayar mahal kalau di Amerika, tapi di Indonesia murah. Gitu kan. Jadi kalau dia membutuhkan talent, apalagi kalau yang inovasinya luar biasa, dia sudah punya logik bahwa saya memang harus masuk ke Indonesia. Karena pertama, talent ini nih bisa lebih punya produktivitas bagus, tapi harganya murah. Di mana-mana bisnis mah tetap mikirnya cost-nya kecil, untungnya gede. Di mana-mana bisnis mah kayak begitu. Itu rule of thumb. Saya pikir saya aja, Pak. Jadi kalau dia sudah bisa melihat itu, kalau kita bisa menghasilkan talent pool seperti industri-industri yang dibutuhkan oleh Silicon Valley-nya Amerika misalnya, itu kita nggak usah repot-repot nawarin, mereka pasti datang. Nah yang repot itu kan, kita selama ini mendorong talent pool-nya memang sudah ada, kreativitasnya cukup bagus, bahkan mereka membuat startup. Cuman begitu startup ini jadi, yang kita tawarkan mereka melakukan pitching di depan investor-investor asing, ya kan? Investor asing, arahnya kemana? Kan kalau investor asingnya masuk, kemudian dia yang berinvestasi di sana, ini pasti dibawa ke negaranya, dibawa ke negaranya. Makanya ekosistem untuk membangun industri yang baik tadi itu kompleksitasnya. Yang menjadi stakeholders-nya itu harus berpartisipasi semua. Pemerintah membuat desain, industri ikut melakukan investasi, kemudian untuk melakukan investasi ini butuh partner dari lokal, partner lokal harus dikembangkan dari sisi inovasi, dari sisi teknologi, dari sisi usahanya. Dan mereka nggak punya kapasitas dari kapital, muncullah peran dari pembiayaan.
Nah, disinilah kita harus memikirkan bagaimana pembiayaan itu bisa dihadirkan baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga penyedia pinjaman dengan insentif berupa tingkat suku bunga yang rendah. Karena kalau nggak punya mereka kemampuan. Itu pertama kalau dari mereka. Nah, dari tempatnya Pak Presiden Prabowo, beliau sudah memberikan arahan kepada kita kemarin pada saat pertemuan rapat koordinasi seluruh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemarin. Pertama, ya, kebocoran akan dikurangi, akan diawasi dengan sangat ketat. Gitu ya. Dan juga kejadian-kejadian usaha yang tidak mengikuti kewajiban atas kontribusi mereka kepada negara itu juga akan disisir, sehingga kita punya kemampuan, punya fleksibilitas fiskal yang baik untuk kemudian kita arahkan ke sana tadi. Sehingga kalau Pak Prabowo bilang kita itu pengen punya pertumbuhan ekonomi 8%. Semua orang mengatakan wah nggak mungkin karena dengan yang sekarang aja kita sudah terseok-seok tertatih-tatih 5%. Gitu. Iya, cuma 5%. Tapi dengan kebocoran yang luar biasa dan dengan kelakuan bisnis yang tidak sesuai dengan kewajibannya, ternyata nilai yang bisa kita kumpulkan itu kalau semuanya dikontribusikan untuk pertumbuhan ekonomi 8%, mungkin. Iya, karena dari ekonom sendiri kan ini kan range-nya kan average-nya 5% ya Pak ya. Untuk ngenjot ke angka nambah 3 itu dari investasi Pak. Iya, betul. Itu dari investasi. Karenanya kemudian kan investasi kan menjadi motor penggerak. Tetapi sekali lagi ketika kita bicara investasi, satu hal yang mungkin kita harus sama-sama kembangkan, jangan cuman bicara menarik investasi asing masuk ke Indonesia. Harus diopeni pengusaha yang ada di dalam negeri, PMDN tadi, supaya mereka punya penguasaan atas teknologi, sehingga kapasitas mereka berkontribusi pada industri, memberikan penguatan pada teknologi di industri tadi. Kalau sekarang kan semua teknologi dibawa oleh mereka, kapital juga lebih banyak juga dari luar juga, sehingga kita cuman pemegang saham yang minoritas. Kalaupun ada yang mayoritas karena memang pertama kekuatan dominasi sejak dari awal mereka sudah sangat kuat, atau yang kedua memang dibatasi oleh pemerintah karena asing nggak boleh menguasai lebih dari misalnya 49%. Gitu. Itu karena plus ada kolaborasi dengan perusahaan lokal juga ya Pak ya itu. Itu yang dipentingkan. Kenapa? Karena begitu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, entah karena alasan apapun, si investor akhirnya hengkang keluar dari Indonesia, kita akan mengandalkan pengusaha dalam negeri. Kalau pengusaha dalam negerinya tidak kita perkuat, tidak diberikan kesempatan untuk berkembang menguasai teknologi dan mendominasi pasar, sekalipun berjoint venture dengan yang lain, ini akan punya badai krisis yang luar biasa at the time, entah karena kita diembargo karena negaranya merasa kita tidak berkooperasi dengan mereka karena alasan politik misalnya, sehingga didorong oleh pemerintahnya Anda harus keluar dari Indonesia. Mereka keluar dari Indonesia bubar. Kan kita mengandalkan kepada dalam negeri kan, bubar kita kalau yang di dalam negerinya nggak punya kekuatan seperti itu. Jadi tidak sesimpel hanya sekedar menarik investasi, membuka lapangan pekerjaan, masih lebih jauh untuk bicara sustainability tadi. Beyond the context of environment, ini keberlangsungan ini ada sumber daya manusia yang menjadi peran paling penting memunculkan sustainability dari eksistensi industri itu untuk tetap hadir di Nusantara. Termasuk cita-cita hilirisasi yang berkualitas berkelanjutan itu ya di SDM-nya juga sangat SDM dan teknologi tadi itu Pak ya. Harus, betul. Nah, teknologi itu nggak bisa enggak. Kalau misalnya negara maju, sesimpel misalnya bukan negara maju lah, misalnya Vietnam. Dia sudah punya mobil listrik, ya kan? Oh, sudah masuk pasar Indonesia. Ya kan, VinFast ya kalau nggak salah. Ya. Nah, dia sudah masuk. Itu apakah Vietnam punya teknologinya sendiri? Enggak, dia beli. Teknologi orang, dia beli, dia kembangkan. Artinya kita pun juga bisa begitu. Kalau punya duit, beli teknologinya. Negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, mereka nggak inventing teknologi sendiri. Dia beli, kemudian dia kembangkan untuk kebutuhan ekosistem industrinya dia. Nah, cuman kalau di kita bisa nggak kayak gitu Pak? Kalau kita punya kekuatan fiskalnya luar biasa, bisa. Gitu. Tapi kan harus ada perencanaan. Begitu dibeli, ini mau dikembangkan seperti apa, dalam kurun waktu berapa banyak, memberikan kontribusi seperti apa kepada perekonomian kita. Kan harus sampai di situ. Nah, sekarang kan kita masih melihat bahwa tadi masih tersegregasi antara
mereka yang asik dengan penemuan-penemuannya menjadi penemu seperti seniman yang saya bilangkan tadi. Kemudian ada lagi sektor pendidikan yang harusnya menciptakan talent-talent yang bagus tadi, menjadikan pendidikan sebagai bisnis, sehingga dia hanya membuka fakultas-fakultas yang memang marketnya berminat dan harganya mungkin tidak terlalu mahal. Akhirnya fakultas-fakultas sosial misalnya itu yang banyak di situ, yang kontribusinya pada perkembangan teknologi ke depan tidak terlalu besar. Gitu. Nah, industrinya pun kita belum melihat bahwa industri ini melirik kolaborasi dengan pihak perguruan tinggi dan center of innovation gitu ya, center of excellence di sini, sehingga belum terbangun dengan baik triple helix kita. Antara dunia pendidikan dan industri, inovasi dengan industri dan pemerintah. Ini baru di triple helixnya saja kita belum kuat, padahal yang idealnya pentahelix dengan melibatkan komunitas atau society terlibat juga di dalam situ, dan juga media untuk bisa mensosialisasikan pengembangannya. Nah, ini yang kita masih punya PR besar. Tapi ingat spiritnya, jangan pernah putus asa. Karena sama kayak bikin skripsi, sama kayak bikin tesis, sama kayak bikin disertasi, Anda baru bisa menyusun itu kalau Anda tahu masalah. Kita sekarang sudah tahu masalah kita. Karena tanpa tahu masalah kita nggak tahu mau kemana. Nah sekarang masalah kita sudah bisa identifikasi. Kemudian juga tawaran untuk hipotesanya juga kita sudah tahu. Harus ada hilirisasi. Tinggal kita selesaikan dengan metode seperti apakah gerangan hilirisasi ini bisa kita selesaikan dalam rangka menciptakan kemaslahatan bagi bangsa dan negara dan memunculkan kesejahteraan bersama. Ini yang lagi tesis S2 langsung udah dapat semuanya. Udah langsung jadi. Pak Nurul, terima kasih sudah sharing banyak. Tapi nanti kita ngobrol lagi selanjutnya. Ketika sudah mulai tumbuhnya investasi R&D di Indonesia, tentu kita akan ngobrol lagi ya Pak ya. Insyaallah. Pak Nurul, terima kasih sudah hadir di podcast Merdeka. Sehat selalu, salam buat teman-teman di BKPM. Saya harus ulang lagi, di BKPM. Semoga selalu sehat dan semangat. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Kita sahabat Merdeka. Wah, gak nyangka udah 40.